Hai rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Subekti Antonius Lukas. Modal jati diri yang kami pentingkan di dalam seluruh kehidupan sesungguhnya makin lama makin terbukti. Awalnya memang kami merefleksi pengalaman, lalu merumuskan dengan ungkapan modal jati diri penting sampai nanti. Video kali ini kami akan fokus pada apa yang kami sebut kelebihan dan kelebihan tersembunyi. Ini kami fokuskan karena semua orang ketika ditunjukkan kelebihannya pasti dia jadi bersemangat. Dan kadang-kadang orang bisa tanpa sadar bahwa kelebihan itu terjadi bukan instan melalui perjalanan waktu. Tapi karena sudah padu badan dengan dirinya, tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan nampaknya. Tetapi tetap saja orang itu perlu setia dengan sabuk pengaman, apa itu? Rendah hati. Meskipun kelebihan itu juga bisa jadi kesombongan kalau tidak hati-hati. Nah, yang kadang membuat orang bisa jadi sedih atau yang paling parah frustrasi, artinya sia-sia adalah kekurangan atau kelemahannya. Bahkan tidak jarang cukup banyak orang yang sampai berbohong untuk menutup dan menyembunyikan kekurangan atau kelemahannya ini. Kami dalam Sinau Soft Skill merefleksi bahwa kekurangan atau kelemahan adalah kelebihan yang tersembunyi. Contohnya, orang yang malas. Orang yang malas sesungguhnya kalau dia jujur dengan dirinya ya, karena yang kuncinya adalah jujur dengan dirinya, itu sangat rajin ketika berhadapan dengan hal-hal yang dia sukai. Coba cek. Oleh karena itu, ketika orang yang malas, kekuatannya adalah dia rajin pada yang disukai, maka pesannya adalah cari hal-hal yang sungguh dia sukai. Bekerjalah dengan cara yang dia sukai. Ini ketika orang itu ikut orang lain. Mungkin sebagai karyawan, mungkin sebagai anggota tim. Nah, ketika orang bisa melihat sisi-sisi yang masih tersembunyi itu, memang dia perlu berupaya. Ibarat kata perlu mengupas, perlu mengolah. Tidak serta-merta bisa langsung dijadikan seperti kekuatan. Butuh upaya. Nah, upaya ini hanya bisa dilakukan oleh orang itu. Bukan yang lain. Karena apa? Yang tahu motifnya orang itu, ya orang itu. Oke, rekan-rekan. Cobalah perhatikan lagi. Ketika orang malas, sesungguhnya kekuatan tersembunyinya apa? Kelebihan tersembunyinya apa? Dia sangat rajin pada hal-hal yang dia sukai. Hal-hal yang dia minati. Perhatikan saja. Oleh karena itu, coba cari pekerjaan-pekerjaan yang bukan katanya, tetapi sungguh-sungguh dia minati. Kalau ternyata dia ikut orang, kerjakan tanggung jawabnya sesuai dengan paradigma yang dia maui. Jangan melanggar SOP, tetapi pastikan pekerjaan terlampaui, kinerjanya mantap dengan cara yang memang dia sudah kuasai. Perhatikan, di sana akan ketemu bagaimana kekuatan tersembunyi ini
pelan-pelan akan menjadi kekuatannya lagi. Akhirnya bye-bye malas, malah menjadi kreativitas yang memang tanpa batas. Itu salah satu contoh dari refleksi yang kami lakukan. Teman-teman boleh cek, boleh tonton lagi video ini, perhatikan kalau memang dirasa cocok, boleh dipraktekkan, dan kami juga terbuka untuk diskusi, kami terbuka untuk masukan supaya konten-konten yang kami sampaikan semakin bermanfaat. Begitu rekan-rekan, terima kasih. Saatnya mendengarkan suara hati.